Bismillahirrahmanirrahim. Babul aniyati utawi iki kubab jelasake masalah wadah. An Hudzaifah binil Yamani radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirati. Muttafaqun alaih. An Hudzaifah binil Yamani, kacerita saking Hudzaifah al-Yamani, Hudzaifah bin al-Yamani radhiya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing Hudzaifah lan al-Yaman. Qala matur sapa Hudzaifah bin al-Yamani, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamu ki paring rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh la tasyrabu, ojo ngombe sira kabeh fi aniyati dzabi ing dalem wadah emas wal fiddati lan seloko. Wala takulu lan ojo mangan sira kabeh fi sihafima ing dalem piring karone zahab lan fiddah. Fa innaha monggo sak temene sihafiha lahum iku kedue wong kafir fit dunya ing dalem donya. Walakum lan utawi zahab lan fiddah iku lakum kedue sira kabeh fil akhirati ing dalem akhirat. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Pembahasan selanjutnya, kemarin bab miyah, sekarang bab yang kedua adalah bab aniyah atau wadah. Kenapa kok perlu dibahas? Ya, karena itu nanti berhubungan dengan hal-hal yang masuk ke dalam perut kita, yang mempengaruhi hukum menggunakannya. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim, yaitu muttafaqun alaih, dari Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang isi sabdanya itu melarang setiap kita orang muslim itu minum dari wadah emas ataupun perak. Jadi menggunakan gelas emas ataupun perak tidak boleh. Meminum menggunakan gelas emas atau perak tidak boleh. Begitu pula larangan makan menggunakan piring-piring emas. Sihafiha itu menurut artinya itu tempat makan yang bisa memuat 5 makanan. Jadi tempat makan tapi bisa memuat 5 warna makanan. Kalau tidak bisa memuat 5 makanan itu berarti bukan sihaf. Jadi yang dimaksud sihaf itu bisa memuat 5 macam makanan. Kenapa kok tidak boleh menggunakan emas dan perak ketika minum ataupun makan? Alasannya, fa innaha lahum fid dunya. Emas dan perak itu bagi orang-orang kafir dalam kehidupan dunia. Sedangkan kita umat Islam itu emas dan perak itu nanti untuk di akhirat. Lalu kalau timbul pertanyaan, lalu
begini, misalkan kita kaya, harta banyak, apakah masih tidak boleh menggunakan emas dan perak? Tetap tidak boleh, karena nahi tersebut itu sifatnya mutlak. Lalu alasannya apa? Bukankah kalau kita bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, kan nggak apa-apa. Tuh, misalkan dari kesombongan, kan nggak apa-apa menggunakan wadah emas ataupun minum dari gelas emas. Itu alasannya banyak sekali. Jadi dari segi kesehatan, kalau air kita taruh di wadah yang unsurnya ada emasnya, makanannya ada unsur emasnya, itu nanti emasnya itu menyerap, atau makanan kita dan minuman kita menyerap energi emasnya itu tadi. Makanya tidak boleh. Nah, alasan yang paling kuat itu kan dasarnya di sini. Jadi emas dan perak itu bagi orang-orang kafir di dunia, sedangkan bagi kita di akhirat boleh menggunakan emas dan perak. Bukan berarti hal itu melarang orang Islam menjadi orang kaya, bukan. Boleh kaya, boleh memiliki emas banyak, tapi jangan dipakai untuk makan ataupun minum. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Wa an Ummi Salamata, lan kacerita saking Ummi Salamah radhiya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing Ummi Salamah. Qalat matur sapa Ummi Salamah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawu alladzi utawi wong yasyabu kang ngombe sapa alladzi fi ina'il fiddati ing dalem wadah seloko utawa wadah perak. Innama yujarjiru angin pestine iku ngesokake sapa alladzi fi batnihi ing dalem wetenge alladzi naro jahannama ing geni neraka jahanam. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Hadis ini itu memperkuat hadis sebelumnya, yaitu larangan menggunakan gelas emas atau perak dan piring emas atau perak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun yang minum dari wadah perak, sebenarnya orang tersebut telah menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Ini larangan semakin dipertegas. Nah, yang dimaksud yujarjir itu suara masuknya air di tenggorokan. Jadi orang yang minum api neraka jahanam itu langsung melepuh mulai dari tenggorokannya sampai tubuhnya, dari mulutnya mulai melepuh. Jadi larangan ini itu bersifat keras, sifatnya keras. Karena apa? Barang siapa yang minum dari wadah perak, sebenarnya orang tersebut telah menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Itulah itu sifat larangan.
Jadi kenapa kok sampai tidak boleh memakai wadah emas dan perak? Itu tidak boleh, karena unsur itu nanti mempengaruhi kesehatan seseorang, mempengaruhi kesehatan jasmani maupun rohani. Makanya tidak boleh. Jadi hal apapun yang dilarang, sebagaimana dari muqaddimah sebelumnya itu, yaitu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apapun yang datang dari Rasulullah kita ambil dan ikuti, atau dengan kata lain sami'na wa ta'na. Dan apapun yang dilarang harus kita jauhi secara mutlak. Sehingga dalam hadis disebutkan pula, mana itu kumanhu fangtahu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Jadi alasannya apa? Sebenarnya semua alasan larangan itu jelas ada hal yang membahayakan untuk diri yang dilarang. Cuma terkadang alasannya tidak dijelaskan. Jadi gambarannya kan sudah jelas. Apa innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Itu berarti kalau kita minum atau makan dari wadah emas atau perak, itu akan membahayakan lambung kita, akan menyebabkan penyakit dalam diri kita. Nah, penyakit yang paling utama itu kan dimulai dari lambung, dari dalam. Kalau rusak, ya semuanya akan rapuh. Demikian bagian pertama dari bab aniyah, yaitu menjelaskan tentang larangan menggunakan wadah emas dan perak. Semoga bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah. Wallahu alam biswab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu yang disertai dengan hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.